Hai semuanya, selamat datang lagi di channel bersama dengan gue Indra. Kali ini gue akan membahas sebuah HP dari brand Realme. Apa ini? Ini adalah Realme C15. Bagaimana review gue tentang Realme C15 ini? Simak video gue berikut ini. Oke, untuk kalian yang baru datang, kalian bisa klik subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel, karena subscribe itu gratis. Oke, gue akan langsung bahas build quality-nya. Dan untuk build quality-nya, untuk pertama kali, gue akan bahas bahan materialnya. Nah, bahan materialnya ini terbuat dari plastik, atau gue bisa perhalus polikarbonat. Dan pertama kali gue pegang nih HP, dia terasa berat dan tebel guys. Kalau kalian lihat sini, nah ini lumayan tebel. Jadi kalau untuk kalian yang cewek, gue rasa nggak cocok pakai HP ini karena memang biasanya cewek itu kan suka yang tipis dan ringan dan stylish. Dan ini nggak kalian dapatkan dari Realme C15 ini. Kenapa bisa dia tebal? Karena dia mengusung baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh, yang menjadi kekuatan utama dari Realme C15 ini. Sangat disayangkan juga dia di kelasnya 2 jutaan itu, belum Full HD itu termasuk kekurangan besar. Karena beberapa kompetitor di kelas 2 jutaan ada yang sudah mengusung Full HD+. Dan dia belum mendukung Widefine L1, jadi kalau kalian yang doyan nonton Netflix, di Realme C15 ini tidak bisa nonton Netflix di resolusi HD. Nah, masuk ke sektor desain, dia desainnya kalau gue bilang generic banget ya, karena menurut gue dari tahun 2018 sampai sekarang, untuk kelas 5 jutaan ke bawah, sekarang itu gue lihat desainnya itu sudah sangat monoton, jadi begitu-gitu aja, belum ada perkembangan signifikan untuk HP kelas 5 juta ke bawah. Dengan mengusung desain dengan layar water drop notch, ya banyak yang sudah pakai desain seperti ini. Nah, bezelnya ini yang gue kocak guys. Kenapa? Lihat ini dagunya, dagunya tebel banget guys. Jadi kalau gue lihat itu udah kayak apa ya? Jenggot Rhoma Irama guys, tebel banget sini. Tapi ya, iya gimana ya, ya sudahlah, namanya desain itu selera masing-masing orang. Jadi kalau kita lihat belum tentu bagus, orang lain bisa bilang ini bagus. Jadi bebas. Dan untuk bagian belakangnya, walaupun dia ada pola-pola seperti ingin tampil beda, tapi kalau gue bilang desain belakangnya ini nggak ada yang wah di mata gua. Di bawahnya ada colokan micro USB dan belum Type-C, dan dia ada lubang charger 3,5 mm, ada mikrofon dan speaker. Ini masih mono speakernya. Di samping kanan ada tombol on off dan tombol volume. Di atasnya polos, nggak ada apa-apa. Di bagian kirinya ada untuk SIM tray. Micro SD-nya dia sudah dedicated ya, jadi dia bisa dual SIM dan 1 micro SD slotnya. Dan untuk performa dia memakai chipset MediaTek G35 yang masuk ke kelas gaming entry level dari MediaTek. Kalau gua cek Antutunya dia mencapai 100 ribuan. Kalau main game PUBG, dia bisa main di grafik balance dan frame rate medium. Nah, untuk sensor juga sangat disayangkan dia belum ada NFC, dan jangan diharapkan juga ada infrared juga. Dan jangan harap juga ada gyroscope di sini. Padahal gyroscope itu udah hype dari tahun-tahun yang lalu, guys. Dan entah kenapa di Realme C15 di harga 2 jutaan. Bayangkan di harga 2 jutaan gyroscope nggak ada, guys. Waduh, bener-bener nih Realme nyunatnya kebangetan kalau gue bilang. Nah, sekarang gue akan masuk ke sektor audio. Jadi audio itu menurut gue sangat penting. Dan gue udah sering bahas audio di beberapa gadget yang gue punya. Kalian bisa cek video-video gue sebelumnya untuk tahu
Gua review audionya dari S5, Z3 Compact. Kalian lihat sendiri aja. Nah, untuk audionya ini gue memang agak skeptis untuk Realme C15 ini. Kenapa? Karena dia nggak ada dedicated DAC-nya. Memang kalau gue bilang selama ini sepengalaman gue, smartphone yang nggak ada DAC dedicated-nya, 80% itu gue bilang jelek, guys. Jadi 20%-nya itu keajaiban. Nah, mau nggak mau ya gue pengen, seenggaknya gue penasaran aja bagaimana sektor audio dari Realme C15 ini. Untuk lagunya gue pakai 3 buah lagu untuk ngetes audio di Realme C15 ini. Yang satu lagu Dedication dari Vitas, yang kedua Menanti Sebuah Jawaban dari band Padi, dan yang ketiga lagu Samrock dari Uberworld. Dan gue tes video ini memakai headset IM KZ ZS10 Pro punya gue yang pernah gue review. Kalau kalian pengen tahu review gue tentang KZZ S10 Pro ini, kalian bisa klik link di atas. Nah, ini kalau gue bilang sound signature-nya lebih ke arah dark. Memang rata-rata yang nggak punya DAC dedicated, dia kalau nggak ke arah dark, dia ke arah yang ke harsh atau kering yang bright. Nah, ini ke arah lebih ke arah dark. Nah, bassnya itu gue bilang dia boomy dan decay-nya itu lumayan panjang. Dan untuk vokalnya dia forward banget, jadi dia maju. Kalau gue bilang sih, memang kalau di Realme C15 ini, pendengaran gue dia vokalnya itu terlalu maju. Nah, detailnya itu dia hampir ketutupan dari bassnya, yang gue bilang boomy banget. Jadi dia treble-nya itu hampir ketutup sama bass-nya. Dan untuk separasinya dia standar lah. Ya, nggak bagus dan nggak terlalu jelek juga. Dan soundset-nya gue bilang ini sempit banget. Nggak megah sama sekali. Jadi nggak menggugah selera gue untuk mendengarkan musik dengan Realme C15 ini. Jadi overall, sound quality dari Realme C15 ini kalau gue nilai dari 1 sampai 10, gue bisa nilai ya sekitar 5 lah. Nah, sekarang gue akan bahas sektor kamera yang terakhir. Nah, kameranya itu untuk Realme C15 ini, untuk seri C dia adalah seri C yang pertama mengusung 4 kamera di belakang, 1 kamera di depan. Kamera belakang itu dia 13 megapiksel dengan f2.2, ultra wide 8 megapiksel, f2.3, 2 megapiksel black and white, dan 2 megapiksel untuk efek retro. Dan untuk kamera depan dia 8 megapiksel f2.0. Nah, setelah ini gue akan memberikan hasil foto dan video yang udah gue ambil dengan Realme C15 ini. Kalian bisa nilai apakah hasilnya cukup memuaskan kalian.
Ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera belakang Realme C15. Yang seperti kalian lihat, ini di luar ruangan gue makainya. Dan sangat disayangkan dia belum bisa 4K dan dia belum ada IIS-nya. Jadi kalian jangan berharap ada OIS ya. Dan dia resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Sayang banget karena kompetitor yang lain sudah banyak yang 1080 60 fps, bahkan ada yang bisa 4K di harga 2 jutaan. Dan kalau kalian lihat di sini, karena tidak ada IIS-nya, dia sangat-sangat shaky. Jadi kalau kalian lihat nih, dia nggak stabil sama sekali. Jadi kalau untuk ngevlog, gue bilang ini nggak worth it sama sekali. Nah, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari Realme C15. Kalau kalian lihat di sini, memang warnanya apa ya, agak lebay kalau gue bilang warnanya. Sama dia bisa Full HD 30 fps dan tidak ada IIS-nya. Muka gue kalau dilihat di layar HP-nya agak kemerahan ya. Dan fitur beautify-nya tuh kayak bekerja otomatis, jadi kelihatannya muka gue tuh mulus banget kayaknya. Coba gue sambil jalan. Nah, di sini anehnya nih, gue nggak tahu kamera depan HP yang gue pegang ini doang atau semua Realme C15 kayak gini. Kalian boleh komen deh, apa Realme C15 gue ini yang ada bugnya atau ada hardware yang rusak? Gue nggak tahu. Jadi kalau di belakangnya overexpose seperti ini, itu efeknya tuh kayak efek dreamy gitu, buyar semua warna di belakang. Agak aneh sih gue bilang. Enggak, harusnya sih nggak sejelek ini ya untuk kamera HP 2 jutaan. Aneh banget. Dan di foto juga, dan kalau gue foto juga begitu, efek dreamy itu kalau overexpose pakai kamera nih. Nah, ini kalau gue pakai foto juga begitu juga. Jadi belakang tuh kayak efek dreamy gitu, nggak ada detail-detailnya. Nah, setelah menonton video ini, kalian bisa menilai sendiri apakah Realme C15 ini sangat worth it untuk kalian atau nggak worth it sama sekali. Kalau menurut gua, dengan harga 2 jutaan, masih banyak kompetitor yang menawarkan lebih daripada Realme C15 ini. Seperti kamera yang lebih baik, mungkin ada audio yang lebih baik, mungkin ya. Kalau audio memang agak susah karena yang 5 jutaan ke bawah juga pun belum tentu ada yang bagus ya. Jadi secara overall, strong point-nya itu hanya ada di baterai yang besar 6000 mAh. Dan di kelas entry level dia termasuk gede baterainya. Mungkin paling gede lah 6000 mAh. Jadi otomatis kalau gue bilang ya strong point-nya hanya di baterainya. Sedangkan yang lain-lain ya cukup seadanya aja. Bahkan sensor-sensor pun fitur-fiturnya banyak banget yang dikurangin. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini. Gua Indra Risana Channel, pamit. Assalamualaikum.